Halo, Yuno di sini. Welcome to Mystery Channel. Buat kalian yang suka sama video-video yang aku buat, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar nggak ketinggalan update-update dari aku. Karena aku bakal ngebahas video-video atau kasus-kasus yang sangat mengerikan. Dan di video kali ini, aku bakal ngebahas sebuah kasus seorang wanita muda yang saat itu masih berusia 19 tahun. Korbannya bernama Jennifer Ash Benson yang berhasil kabur 2 kali dari serangan atau ancaman seorang mantan marinir. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita bahas. Kasus ini terjadi pada tanggal 27 September 1992 di kota Palm Springs, California. Saat itu ada 2 orang pria yang sedang mengendarai truk, tiba-tiba dicegat sama seorang wanita yang dalam keadaan telanjang, terus lehernya tuh ada bekas gigitan gitu. Ternyata setelah pria-pria ini menanyai wanita tersebut, dia adalah Jennifer, seorang wanita yang kusebutin di awal video tadi. Kemudian Jennifer nih langsung bilang kalau dia ini mau dihabisi sama seorang pria. Mendengar itu, kedua pria ini tuh langsung ngajak Jennifer masuk ke dalam truk, terus nganter ke pom bensin, habis itu langsung menghubungi kepolisian Palm Springs. Gak lama kemudian polisi ini datang, terus Jennifer ini langsung ngasih tahu apa yang sebenarnya dia alami. Yang mana ternyata Jennifer ini mau dihabisi sama seorang pria yang bernama Andrew yang berusaha untuk menculiknya sambil menodongkan senjata, terus dimasukkan ke dalam bagasi mobilnya. Tapi sedihnya nih Wak, polisi tuh malah gak percaya sama apa yang diceritain sama Jennifer. Mereka nganggep kalau Jennifer ini bohong gitulah. Nah, para polisi ini beralasan kalau mungkin aja Jennifer ini lagi tengkar sama pacarnya gitulah. Makanya mereka ini gak percaya. Yang dilakukan sama polisi saat itu cuma motoin bekas luka yang ada di leher Jennifer. Habis itu Jennifer ini diantar pulang gitu aja. Karena kejadian itulah si Jennifer ini ngerasa kayak hancur dan hidup dalam ketakutan yang terus menerus, kayak trauma gitulah. Dia ini takut kalau suatu saat si Andrew ini muncul lagi di rumahnya. Ya gimana gak trauma ya, orang dia baru aja ngalamin kejadian yang sangat-sangat mengerikan. Oke, singkat cerita, beberapa tahun kemudian, setelah Jennifer ini hidup dalam traumanya dan menghadapi trauma tersebut sendirian, tiba-tiba aja nih Jennifer dijemput sama polisi daerah California di rumahnya. Habis itu Jennifer ini diajak buat pergi ke kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Jennifer ini diinterogasi gitulah. Habis itu polisi ini juga ngasih beberapa foto, terus nyuruh Jennifer untuk mengidentifikasi kira-kira siapa orang yang menculiknya 5 tahun lalu. Saat itu Jennifer ini tanpa ragu langsung menunjuk foto Andrew. Lihat itu, polisi ini kaget. Soalnya mereka ini tahu apa yang dilakukan sama Andrew. Kemudian polisi ini bilang ke Jennifer kayak gini. Pria ini adalah seorang pembunuh berantai. Dia telah menghabisi 8 wanita dan hanya kamu yang lolos. Bayangin aja betapa mengerikannya Andrew ini. Nah, biar nggak bingung, aku ceritain gimana kronologinya. Pada tanggal 25 September 1992, atau sehari sebelum Jennifer ini diculik, dia ini lagi OTW kerja shift malam dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Jadi Jennifer ini bekerja sebagai perawat untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Saat itu, Jennifer ini ketinggalan bus yang biasanya tuh mengantarkan dia ke tempat kerjanya. Nah, gara-gara itu Jennifer ini takut kalau misalnya dia terlambat, bisa-bisa dia ini dipecat dari kerjaannya. Tiba-tiba Jennifer ini disamperin sama seorang pria yang membawa mobil, terus nawarin Jennifer kalau mungkin aja dia butuh tumpangan. Ya tentu aja si pria ini adalah Andrew. Tapi saat itu Jennifer tuh nolak karena dia feeling gak enak aja. Meski sebenarnya nih Jennifer butuh banget tumpangan tersebut, ya biar gak ketinggalan atau telat kerja. Tapi pas Andrew ini mau pergi, Jennifer tiba-tiba berubah pikiran, terus langsung ngehentiin si Andrew ini. Gak pakai basa-basi lagi, Jennifer ini langsung masuk ke mobilnya Andrew, terus mereka ini langsung OTW ke tempat kerjanya si Jennifer. Nah, pas di perjalanan mereka ini ngobrol asik, yang membuat Jennifer ini ngerasa nyaman dan gak curiga lagi sama si Andrew. Hingga akhirnya pas sampai di tempat kerjanya si Jennifer, Andrew ini berniat mengajak Jennifer buat sarapan bareng pas besok harinya saat Jennifer ini pulang dari kerjanya. Lagi-lagi Jennifer ini nolak
dengan beralasan kalau dia ini udah punya pacar. Tapi Andrew ini masih kekeh dan malah minta nomornya si Jennifer. Nah, karena si Jennifer ini gak mau ribet gitu ya kan, dia malah ngasih nomor ngawur gitulah ke si Andrew. Terus dia pamit pergi buat kerja. Nah, pas lagi kerja, Jennifer ini ya udah ngelupain lah semua tentang Andrew. Soalnya dia berpikir kalau mereka ini gak mungkin ketemu lagi gitu. Lalu keesokan harinya pada tanggal 27 September 1992, jam 6 pagi tepat setelah Jennifer ini pulang kerja, dia langsung pergi ke halte bus ya untuk menunggu bus buat dia pulang. Tapi tiba-tiba Jennifer ini disamperin lagi sama si Andrew yang tetap aja ngajak dia sarapan bareng. Ya karena kemarin malam Andrew ini gak ngelakuin hal-hal aneh ya kan, Jennifer ini jadi sedikit percaya dan akhirnya mau masuk ke dalam mobilnya si Andrew. Tapi pas Jennifer ini masuk ke dalam mobil, Andrew ini malah langsung marah-marah ke Jennifer. Gara-gara dia nih kesel dibohongin dikasih nomor palsu sama si Jennifer. Bahkan parahnya nih, kepalanya Jennifer itu dibenturkan ke kotak sarung tangan yang berada di dalam mobil, benturin gitu. Tapi saat itu Jennifer nih masih belum sadar atau belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian Andrew ini mengeluarkan senjata api dan juga tali, terus menyuruh Jennifer ini balik badan. Habis itu Andrew ini mengikat si Jennifer. Setelah itu Andrew ini narik kursi Jennifer ke bawah supaya nggak kelihatan dari luar. Ya kayak posisi kursinya tuh kayak direbahin gitu mungkin ya, biar nggak kelihatan dari luar gitu. Habis itu Andrew ini OTW dan setelah beberapa menit Andrew ini berjalan mengarah ke jalanan gurun pasir. Jennifer cuma bisa ngebayangin apa yang bakal terjadi kepadanya. Ya kalian bayangin aja kalau kalian yang berada di posisinya Jennifer pasti mikir aneh-aneh ya kan. Hingga akhirnya si Andrew ini berhenti di suatu tempat. Kemudian dia langsung mengeluarkan pisau besar gitu, terus memotong pakaian dari si Jennifer. Di sini akhirnya Jennifer ini menyadari kalau saat ini dia lagi dalam keadaan yang berbahaya. Maka dari itu Jennifer ini berusaha untuk ngelawan Andrew. Ya tapi karena Andrew ini terlalu kuat dan juga agresif, akhirnya Jennifer gak bisa buat ngalahin si Andrew. Kemudian Andrew ini berniat untuk menyetubuhi si Jennifer. Tapi karena sesuatu hal terjadi, akhirnya dia ini gak bisa melakukan hal tersebut. Gara-gara itu Andrew ini makin marah dan makin tega buat ya menganiaya si Jennifer ini. Saat itu Jennifer ini mengalami kekerasan sampai dia ini gak sadarkan diri. Tapi untungnya hal itu gak berlangsung lama, karena dia akhirnya kembali tersadar setelah mengetahui kalau Andrew ini menggigit lehernya sambil teriak-teriak kayak orang gila gitu. Setelah itu Andrew ini keluar dari mobil terus ngambil tas besar yang penuh dengan pisau. Mengetahui itu Jennifer ini langsung berusaha untuk kabur melewati jalanan gurun pasir tersebut. Tapi tiba-tiba dia ini ngerasa ada yang sakit di bagian kepala belakangnya. Hingga akhirnya dia ini gak sadarkan diri. Karena itu Andrew ini jadi punya kesempatan lagi buat menangkap si Jennifer. Saat itu Jennifer ini diseret gitulah sama si Andrew, terus dimasukin ke bagasi mobilnya. Nah pada saat Jennifer ini dimasukkan ke dalam bagasi mobilnya, Andrew ini bilang kepada Jennifer yang lagi gak sadarkan diri kalau dia bakal menghabisi si Jennifer. Hingga akhirnya Jennifer ini sadar, tapi dia ini langsung panik dan ketakutan. Ditambah lagi, kedua tangan Jennifer ini juga diikat di belakang punggungnya dan juga tentu aja dikunciin di bagasi. Karena itu, harapan Jennifer untuk bisa kabur dari Andrew pun langsung pupus. Tapi entah apa yang terjadi, tiba-tiba aja Jennifer ini kayak dapat kekuatan yang sangat luar biasa gitu loh. Bahkan dia ini sampai berhasil melepaskan ikatan kedua tangannya. Hingga akhirnya Jennifer ini berhasil membuka kayak pegangan yang buat ngebuka pintu bagasi gitu. Tapi sayangnya Andrew mengetahui hal tersebut. Maka dari itu Andrew ini menghentikan mobilnya terus menutup bagasinya lagi. Tapi untungnya nih, saat itu Andrew masih belum tahu kalau ikatan tangan Jennifer ini udah terlepas. Hingga akhirnya ada suatu momen di mana mobil Andrew ini terjebak di pasir dan gak bisa jalan gitu. Dan di kesempatan itulah Jennifer ini langsung ngebuka bagasi terus berlari kabur melewati gurun pasir tersebut. Ngelihat itu,
Andrew ini langsung mengejar Jennifer sambil membawa benda tajam. Hingga akhirnya Jennifer ini sampai di jalan yang saat itu masih ada mobil yang lewat. Lalu gak lama kemudian, Jennifer ini nekat menghentikan sebuah truk yang dikendarai sama dua orang pria yang kuceritain di awal video tadi dengan keadaan setengah telanjang. Dua pria ini langsung turun dari truk, terus langsung ngajak masuk Jennifer ke dalam kayak yang kuceritain tadi gitulah. Tapi anehnya, pas Jennifer ini masuk ke dalam terus ngeliat ke belakang, Andrew ini udah gak kelihatan dan menghilang gitu aja. Kemudian kedua pria ini membawa Jennifer ke pom bensin, terus nelpon polisi, ambulans sama ibu Jennifer. Tapi sayangnya Jennifer ini sebelumnya gak punya hubungan yang baik sama ibunya. Jadi bukannya dapat support dari ibunya, ibu Jennifer malah berteriak-teriak ngomong kayak gak percaya gitulah, gak mau nolong si Jennifer ini. Padahal itu kan anaknya ya kan. Dan parahnya lagi, si ibu Jennifer ini bilang kalau Jennifer ini suka ngarang cerita buat cari perhatian aja gitu. Dan saat itulah Jennifer ini merasa dalam titik terendahnya karena udah gak ada orang lagi yang percaya, termasuk ibunya dan juga polisi. Padahal sebenarnya orang-orang tersebutlah yang seharusnya memberi support pertama pada si Jennifer setelah mengalami kejadian yang sangat mengerikan ini. Karena itu, tahun demi tahun dilewati sama Jennifer sendirian dengan keadaan ketakutan dan juga trauma yang mendalam. Soalnya Andrew ini punya ID card milik Jennifer yang di dalamnya ada alamat si Jennifer. Bahkan nih, saking ketakutannya, Jennifer tuh sempet tidur di rooftop beberapa malam gara-gara takut tiba-tiba aja Andrew ini datang ke rumahnya buat menghabisinya. Tapi semuanya berubah ketika Jennifer ini bertemu seorang wanita yang bernama Mika Moulton. Karena Mika ini bisa sangat memahami perasaan Jennifer daripada siapapun. Soalnya Mika juga pernah mengalami hal sama, yaitu kehilangan anaknya sendiri. Ya intinya Chris ini sempat diculik atau mau dihabisi gitu. Tapi sayangnya Chris ini gak bisa ngelawan dan gak tahu caranya. Padahal dia ini berani dan mau ngelawan. Dan itulah yang membuat Mika ini menyesal karena gak pernah ngajarin bela diri gitu. Nah gara-gara hal itu, Mika ini bertekad kalau dia gak mau ngelihat ada anak lain yang mengalami kayak Chris anaknya sendiri. Maka dari itu Mika membuka sanggar bela diri supaya anak-anak ini bisa belajar bela diri dan bisa membela dirinya sendiri saat dalam keadaan yang berbahaya atau dalam keadaan ada seseorang yang menyerang mereka. Nah karena itulah Jennifer ini mendatangi Mika dengan harapan untuk menyembuhkan trauma dan juga ketakutannya tersebut. Setelah melewati hari demi hari dan melakukan beberapa kegiatan bersama Mika, ketakutan dan trauma si Jennifer ini mulai mengecil dan keberaniannya juga menjadi sangat meningkat. Tentu aja saat itu Jennifer ini belajar bela diri dan juga membangun kepercayaan diri yang gak bisa dibantahkan sama siapapun. Hal itu Jennifer lakukan untuk waspada dan juga bersiap-siap. Mungkin aja suatu hari ada seorang yang berani mencelakainya, maka Jennifer sudah tahu cara membela diri. Ya amit-amit lagi nih kalau Andrew datang kembali, jadi Jennifer tuh udah bisa caranya membela diri. 5 tahun kemudian setelah Jennifer ini diculik, tepatnya pada tahun 1997, Jennifer kembali dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi dan juga ditunjukkan beberapa foto untuk mengidentifikasi mana foto orang yang menculiknya. Ya seperti yang aku ceritain di awal, Jennifer ini berhasil mengidentifikasi foto si Andrew. Terus polisi ini ngasih tahu kalau Andrew ini ternyata seorang serial killer. Saat itu si Andrew ini udah ditangkap sama polisi dan juga mengakui semua kejahatannya, termasuk menghabisi 8 orang wanita dan juga termasuk menculik Jennifer. Saat itu Jennifer ini masih gak percaya gitu loh. Setelah bertahun-tahun lamanya, akhirnya monster yang telah menculik dan memperlakukannya dengan sangat buruk telah masuk di dalam penjara. Jennifer diminta untuk memberikan kesaksiannya pada sidang Andrew yang akan dilaksanakan, dan dia ini masih gak percaya kalau Jennifer akan melawan Andrew dengan cara seperti ini. Padahal sebelumnya Jennifer ini sudah mempersiapkan dengan belajar bela diri dan membangun kepercayaan diri. Tapi dia terpaksa harus melawan Andrew dengan cara memenangkan di pengadilan.
Dari 8 korban tersebut, cuma Jennifer lah yang selamat. Hingga akhirnya sidang pun dimulai, dan inilah momen saat Jennifer bertemu dengan Andrew untuk pertama kalinya setelah 5 tahun gak ketemu. Yang mana hal ini membuat Jennifer kembali kayak ngerasa ketakutan. Soalnya dia harus menghadapi situasi yang gak bisa dia kendalikan. Jennifer ini kayak kaget dan juga tiba-tiba tubuhnya itu kaku gitu loh. Kayak ketakutan gitu pas ngelihat Andrew setelah 5 tahun gak ketemu. Tapi saat itu Jennifer meyakinkan diri kalau Andrew harus menerima konsekuensi dari tindakan dan juga kejahatan yang telah dia lakukan. Saat di persidangan, Jennifer ini berbicara dan bersaksi mewakili semua korban yang gak berhasil selamat. Meskipun Andrew ini telah mengaku gak bersalah dengan berbagai alasan yang gak masuk akal, akhirnya Andrew ini dinyatakan bersalah dengan dakwaan 8 pembunuhan dalam 3 tahap sidang yang terpisah. Disinilah akhirnya Jennifer ini merasa lega karena dia bisa memenangkan persidangan melawan Andrew sang monster yang telah membuat dia trauma dan juga ketakutan di dalam persidangan. Kini Jennifer bisa hidup dengan tenang di luar karena dia juga sudah mempunyai ilmu bela diri jika ada orang-orang yang membahayakannya. Jennifer menikmati hidupnya dengan cara berbelanja, naik kereta, dan juga ya liburan-liburan atau melakukan hal-hal yang menurut dia bisa membuat dia bahagia. Jennifer gak pengen melewatkan momen-momen yang sangat menyenangkan. Soalnya dulu Jennifer mengalami momen dimana hidupnya hampir saja berakhir. Oke, itulah rangkaian kasus dari Jennifer Asbenson yang hampir saja berhasil dihabisi sama Andrew sang mantan marinir. Nah, perlu digarisbawahi, nggak semua polisi dan juga tentara tuh berkelakuan buruk loh. Tapi kalian juga harus waspada sama hati-hati karena kita nggak tahu mereka juga manusia dan bisa melakukan kesalahan sama seperti apa yang dilakukan dan terjadi kepada Jennifer Asbenson ini. Nah, kalau kalian punya teori atau pendapat lain dari kasus ini silahkan komen di bawah biar bisa kita bahas bareng. Kalau kalian punya kasus lain yang menarik untuk dibahas, silahkan komen di bawah atau DM sosial media kami. Dan jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe. Dan juga follow juga sosial media kami biar gak ketinggalan update-update terbaru dari kami. Sekian dulu dari aku, see you on the next video.